Tribuners, bertemu lagi dengan saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian, dalam program Ngopi Surup. Hari ini saya ada di Kendal, kita tempatnya keren sekali ini, kita ada di pinggir sawah. Sudah hadir di sebelah saya ini Ketua DPRD Kendal. Pak Ketua ini beliau adalah Haji Muhammad Makmun. Ya. Saya izin manggilnya bukan Pak Mas ya, Mas. Yeah. Soalnya masih muda. Masih muda dan siap. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol sama Mas Makmun ini ya mengenai profil Mas Makmun sampai duduk di kursi yang sangat penting ya di Kendal ya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kendal. Tapi sebelumnya seperti biasa Mas, dicicip dulu ini kopinya, ini ngopi surup Mas namanya. Kita siap. Harus buka masker ini. Iya, minum lah. Alhamdulillah. Jadi Mas Makmun ini saya lihat usianya kan masih muda lah Mas ya, 40-an. Tapi sudah di jabatan strategis sebagai ketua Dewan. Itu gimana Mas ceritanya? Kok tiba-tiba itu sudah jadi ketua Dewan? Ya, memang kita berproses di politik ya Mas. Kebetulan saya ini kan Ketua DPC PKB Kabupaten Kendal. Oh, awalnya Ketua DPC. Alhamdulillah di Kabupaten Kendal ini pemilu tahun 2019 kemarin PKB menjadi partai pemenang. Terbanyak suaranya. Nomor 1 ya. Secara otomatis kemudian hak untuk menjadi ketua dewan adalah milik partai pemenang PKB. Sehingga saya ditunjuk oleh DPP PKB Caimin untuk menjadi representasi dari PKB untuk ditempatkan menjadi ketua DPRD di Kabupaten Kendal gitu. Iya. Gitu. Itu kenapa kok tiba-tiba ditunjuk Mas Makmun? Kan masih banyak yang lain. Apa alasannya, Mas? Kebetulan ya itu pertimbangan dari DPP ya, Mas. Tapi yang jelas kita itu pemilu di tahun 2014 sebelumnya kan kursinya hanya 6, Mas. Oh, naiknya banyak ya. Jadi 10 ya kalau nggak salah ya. Sekarang jadi 10 sehingga mungkin ya ketua DPC-nya mungkin dikasih kepercayaan lah untuk jadi ketua DPR seperti itu. Oh iya. Mungkin kalau saya baca sih mungkin bisa jadi semacam reward gitu ya. Artinya dinilai berhasil meningkatkan suara PKB di Kendal. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Mas Makmun, dulu sebelum di politik itu kesibukannya apa atau kuliahnya di mana atau memang sudah dari dulu saya pengen jadi ketua dewan itu? Kebetulan ini ya Mas ya, saya ini kan dari dulu ini termasuk banyak beraktivitas di masyarakat, termasuk dari Ibnu, Ansor, kemudian kuliahnya juga di IAIN Wali Songo. Jadi memang sering berinteraksi dengan masyarakat, ya ngurusi kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lah, Mas. Sebenarnya waktu itu nggak ada cita-cita untuk saya beraktivitas ini. Kemudian dulu apa? Kalau cita-citanya ya ngalir saja memang Mas, ngalir. Jadi memang waktu itu diminta oleh beberapa teman untuk Mas nyoba ikut nyalon DPR karena saking sudah banyak yang berinteraksi. Waktu 2009 saya pertama nyalek itu belum terpilih Mas. Oh, pernah gagal? Pernah gagal di tahun 2009. Memang penuh perjuangan. Waktu itu nomor berapa? Waktu itu saya masih awal-awal masuk partai, kalau nggak salah di nomor urut 5 Mas. Di nomor urut. Tapi itu adalah pemilu pertama yang menggunakan sistem suara terbanyak. Kalau di 2004 itu kan masih menggunakan nomor urut. Di 2009 itu sudah suara terbanyak. Iya. Terus gagal tuh nggak kapok?
semakin memantapkan niat. Malah penasaran ya. Penasaran, persiapan 5 tahun Mas. Iya iya. Terus kemudian 2000 masuk 2014. Masuk 2014. Apa menurut Mas Makmun kunci suksesnya waktu itu kok bisa masuk? Ya kuncinya memang karena sistem kita ini adalah demokrasi ya Mas ya. Artinya suara rakyat ini yang menentukan. Jadi kalau setiap pemilihan apapun, baik pemilu, pilihan bupati, pemilihan kepala desa, itu semuanya ya tergantung masyarakat yang akan memberikan pilihan. Lah kuncinya ya bagaimana kita bisa mengambil hati dari masyarakat. Bagaimana kita sesering mungkin bertemu, berjumpa, melayani apa yang bisa kita fasilitasi terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga kemudian ketika secara otomatis Mas, kalau kita sudah kenal, sudah dekat, sudah baik itu ya, insya Allah ketika misalkan proses pilihan itu secara otomatis ya ingat. Oh, gitu ya. Waktu itu rajin belusuan Mas? Rajin Mas. Ya, insya Allah hampir tiap hari masuk ke desa-desa. Ya atas nama tidak semuanya untuk nyalek ya Mas, atas nama pertemanan, atas nama persaudaraan. Iya. Pokoknya berbaur lah ya. Berbaur dengan Soalnya masyarakat. Ya kita tahu politik di negara kita ini masih berbiaya tinggi. Iya. Nah itu kalau kita belusuan kadang-kadang kan kendalanya ini warga kan wah ini mau ngasih apa kan gitu. Iya. Itu gimana Mas? Ya memang tergantung Mas niat awalnya ya. Kalau saya ini kan tidak serta-merta kemudian harus membawa dalam bentuk pemberian, itu kan tidak harus materi menurut saya Mas. Saya ini sih orang tua saya petani misalkan. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu petani. Kalau dibilang dari sisi kemudian politisi berbiaya mahal untuk mencapai level itu ya saya mungkin sangat berat ya. Cuma memang saya masih meyakini ada sisi-sisi kemanusiaan, ada sisi-sisi pertemanan, ada sisi-sisi persaudaraan tadi di sana. Tidak hanya materi ya? Tidak ada hanya materi. Bapak Ibu backgroundnya memang benar-benar petani. Suka politik sejak apa? Kuliah? Sejak kuliah. Aktivis. Ya. Suka demo enggak? Ya awal-awal kuliah itu saya itu masuk angkatan ini Mas, angkatan 97 kebetulan saya masuk kuliah itu, sehingga reformasi. Jadi memang di situ puncak kejayaan mahasiswa sebagai agen of social change-nya itu ya di waktu-waktu ya mahasiswa barulah ikut sana kemari kan gitu. Ada pengalaman unik nggak waktu mahasiswa? Oh banyak sekali Mas. Ya memang kalau waktu itu demo itu saya di Ngalian IAIN itu kalau mau demo sampai Simpang 5 sampai gubernuran sampai DPRD itu jalan kaki waktu reformasi waktu itu. Jauh loh. Iya jauh. Tapi karena semangat itu ya Mas. Semangat. Karena semangat gitu. Jalan kaki. Ikut rombongan jalan kaki waktu itu. Kalau waktu itu mungkin beda dengan sekarang ya Mas. Saya kan juga angkatan-angkatan itu dulu demo benar-benar demo, artinya tidak ada sponsor. Iya betul. Jalan kaki dari Ngalian ke Simpang 5. Bawa rombongan banyak itu ya. Iya. Tapi nggak ikut ke Jakarta ya Mas? Waktu itu belum ikut ke Jakarta. Itu kan masih mahasiswa semester 2, semester 3 kalau nggak salah. Kalau jadi bahasa anak sekarang masih unyu-unyu. Masih unyu-unyu. Gitu. Baik Tribuners, Mas Makmun udah cerita sedikit tadi gimana zaman kuliah ya, kemudian awal-awal masuk ke politik, dan sekarang udah duduk di ketua Dewan Kendal. Masih banyak lagi cerita yang bisa kita gali, tapi sebelumnya kita minum lagi Mas. Siap. Siap. Nah, Mas Makmun, saya penasaran juga nih sebagai sosok muda lah ya. Kemudian masuk ke kursi anggota Dewan 2014 ya. Wah, waktu itu sudah duduk di wakil ketua ya? Wakil ketua. Kemudian jadi ketua. Yang dipimpin beragam dari semua partai. Secara usia beragam juga. Gitu kan? Kira-kira sempat
menemui kesulitan nggak Mas? Mm-mm. Ketika pertama kali masuk ke dewan, kemudian sekarang jadi pimpinan gitu. Mungkin kan orang, wah ini apa bisa ini? Masih muda gitu. Kalau di DPRD ini kan sifatnya kolektif kolegial, Mas. Jadi kepemimpinan di DPRD itu bukan beda dengan kepemimpinan yang misalkan pegang perusahaan atau kepala sekolah itu beda. Beda ya. Kalau kepemimpinan di DPRD itu sifatnya kolektif kolegial, jadi kita yang kita bahasanya pimpin itu ya semuanya adalah pemimpin-pemimpin semua. Karena mereka itu ini kan tantangannya gimana, di situ. Ya memang harus pandai-pandai berkomunikasi. Intinya bagaimana bisa menyatukan pada satu titik kepentingan yang sama. Insya Allah kalau teman-teman anggota DPRD ini kan berangkat ke parlemen ini kan dalam rangka memperjuangkan masyarakat. Ketika kita bertemu pada satu titik kepentingan untuk kemaslahatan umat, insya Allah itu menjadi satu solusi untuk mempertemukan di tengah kepentingan-kepentingan yang lain, mungkin dalam tanda kutip. Iya, jadi nggak ada kendala ya? Ya ada kendala. Memang secara teknis ya memang harus disikapi dengan bijaksana. Karena bagi kita perbedaan ini ya bagian dari sunatullah. Kita tidak bisa memaksakan semua kepala, semua orang ini sama dengan apa yang kita inginkan. Tapi pada prinsipnya ketika satu kepentingan besar atas nama untuk kepentingan masyarakat tadi bisa ditemukan ya insya Allah kita bisa duduk bareng, bisa ngobrol bareng. Iya. Luar biasa ya Mas Makmun. Banyak kuncinya menurut Mas Makmun ini komunikasi ya. Komunikasi. Ketika komunikasi lancar, otomatis yang lain bisa diatasi. Baik, tapi selain memimpin di dewan, tentu saja DPRD ini kan representasi dari rakyat ya Mas. Iya. Dari rakyat. Nah, Mas Makmun melihatnya di Kendal ini seperti apa Mas? Apa maksudnya rakyat itu keinginan rakyat itu sepertinya apa? Kendal ini pengen seperti apa? Bagaimana membawa aspirasi itu menjembatani ke pemerintah? Mas Makmun melihatnya seperti apa Mas di Kendal? Kendal ini kan sebenarnya yang paling utama itu adalah membangun sumber daya manusia. SDM ya? SDM menurut saya. Iya. Kebetulan Kendal ini lumayan luas lah. Dan daerahnya ini terbagi menjadi ada daerah Pantura, kemudian lengkap. ada daerah pegunungannya juga ada. Memang variatif sehingga apapun pembangunan infrastruktur tanpa diimbangi oleh SDM yang nganu ya memadai ya insya Allah hanya sekedar pembangunan yang bersifat apa ya fisik saja. Tapi memang ini kemudian di era sekarang ini kan alhamdulillah pemerintah Kabupaten Kendal sudah mampu lebih banyak menyelesaikan pembangunan infrastrukturnya. Sehingga sekarang ya? Sekarang. Sehingga kemudian ketika SDM ini masyarakat ini di atas atau di atas standarnya, misalkan terutama untuk persoalan ekonomi masyarakat ya Mas ya. Untuk ekonomi masyarakat itu ketika mereka sudah bisa mampu untuk berjuang, mereka sudah punya aktivitas, sudah punya pekerjaan, ketergantungan kepada orang lain itu akan semakin menipis. Sehingga ya pada kuncinya di situ ketika hampir misalkan mayoritas masyarakat ini sudah mapan bahasanya Mas, sudah mapan, sudah mampu menghidupi keluarga dan lain sebagainya ya insya Allah masyarakat ini akan nyaman. Jadi rupanya kuncinya justru ada di SDM ya? SDM. Di SDM. Nah kira-kira program-program apa Mas yang didorong oleh pemerintah agar meningkatkan kualitas SDM di Kendal ini? Banyak sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah Mas, terutama nonton mayoritas masyarakat atau sumber daya alam Kabupaten Kendal ini kan dunia pertanian Mas. Ini kan saya dengan lihat ini sawah semua. Luas sekali. Nah ini sebenarnya potensi luar biasa. Potensi luar biasa. Sementara hari ini nalar petani kita itu anak muda terutama untuk bertani ini masih nggak ada yang mau karena belum bisa membuktikan jadi petani itu bisa sukses misalkan seperti itu. Makanya kita harus mensupport misalkan dari sisi di dinas pertanian untuk bagaimana menggalakkan
pertanian-pertanian alternatif, kemudian yang menimbulkan minat dari anak-anak muda terutama untuk bertani itu bukan sesuatu yang ketinggalan, tapi bertani itu bisa memberikan hasil. Nah ini harus kita galakkan dan harus kita berikan contoh kepada masyarakat kita. Di samping itu juga misalkan Kendal ini sebagai penyangga kota Semarang, Mas, sebagai penyangga kota Semarang di mana industrialisasi yang luar biasa. Betul, Hari ini ada KIK. Misalkan hari ini jenengan ya Mas ya, kalau misalkan pagi-pagi jam 7 itu orang Kendal yang ke Semarang naik motor itu luar biasa. Luar biasa. Ini tapi sore kebalikannya. Nah, sore pada pulang kan seperti itu. Nah, ini sebenarnya di Kendal sendiri ketika kawasan industri ini bisa betul-betul berjalan secara maksimal, kita sempat diskusi dengan beberapa teman yang ngurusi di sana itu serapan tenaga kerja itu sampai di angka 300.000 di sana. Sampai 300.000. Ya? Lumayan, luar biasa. Kalau masyarakat Kendal secara SDM memadai, insya Allah nggak ada orang Kendal nganggur. Cuma memang SDM ini harus nyambung terhadap kebutuhan pasar, kebutuhan industrialisasi seperti apa. Kan nggak mau perusahaan punya tenaga kerja yang tidak mampu kan, makanya harus diimbangi dengan kemampuannya. Nah itu yang perlu distimulasi pemerintah ya, iya, perlu didorong. Ini kan sebentar lagi kan di Kendal ada pergantian kepemimpinan. Iya. Kalau Mas Makmun melihat, oke lah tadi periode kemarin infrastruktur sudah lumayan jalan. Iya. Ke depan nih seperti apa Mas inginnya Mas? Ke depan ini banyak yang terutama melanjutkan ya Mas, masih harus ada yang dilanjutkan. Tentunya pembangunan itu kan akan terus berjalan selama ada umat manusia ini kan, tetap saya meyakini nggak ada berhentinya pembangunan ini. Jadi itu bagian yang harus kita lanjutkan. Beberapa hal yang masih kurang harus kita lanjutkan. Tentunya Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini punya visi misi yang dijanjikan waktu kampanye kemarin. Nah, nanti tugas jenengan kalau mengingatkan. Nah, itu bagian dari nanti atas nama DPRD. Kalau memang itu betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat, ya tentunya ini adalah bagian yang harus kita dukung. Walaupun secara misalkan kepartian kemarin kebetulan kita kalah, Mas. Iya. PKB kemarin kalah ya, Mas. Iya. Mas Makmun Tribuners itu tadi Mas Makmun Bapak Ketua DPRD Kendal udah cerita ya gimana idealnya sebuah kabupaten Kendal yang merupakan penyangga di Semarang ini masih banyak sekali potensi-potensi yang bisa didorong untuk maju, dan pesan-pesan Mas Makmun juga ada lagi untuk pemerintahan di Kendal supaya terus membangun ya, jangan berhenti ya Mas ya. Mas Makmun di Ngopi Surup ini, nah kita ada tantangan. Iya. Namanya quick question. Saya nanti nyebut 2 kata. Iya. Mas Makmun pilih salah satu. Siap. Cepat tapi ya. Coba. Siap. Iya, siap. Partai atau rakyat? Rakyat. Religius atau nasionalis? Religius. Pantai atau gunung? Pantai. Tradisional atau modern? Modern. Kesehatan atau pendidikan? Kesehatan. Buruh atau investor? Investor. Aktivis atau politisi? Politisi. Bulu tangkis atau tenis meja? Tenis meja. Endok mimi atau sumpil? Sumpil. Masak atau dimasakin? Dimasakin. Ya. Harus milih salah satu. Dua-duanya. Baik, tapi tadi ada yang menarik ya, Mas Makmun. Di antara pilihannya ini, tadi antara buruh atau investor. Iya. Tapi pilihnya? Investor. Nah, kenapa? Artinya begini, dalam konteks
misalkan ini mungkin sisinya ya Mas. Sisi yang lain saya lihat. Investor di sini justru ketika investor ini bisa datang, itu akan memberi banyak manfaat kepada buruh-buruh yang ada. Oh iya. Nah, saya iya. Jadi memang kalau buruh kemudian tanpa ada investasi, misalkan tidak ada modal yang bergerak, mau kerja apa Mas? Iya, Misalkan kan seperti itu. Artinya ini bukan persoalan saya harus berpihak buruh atau berpihak investor, tapi yang saya lihat tadi antara buruh dan investor itu adalah dengan adanya investor ini adalah bagian buruhnya juga ya yang akan banyak memberi manfaat bagi buruh-buruh yang ada. Oh, oke. Asalkan antara kontrak kerja ini betul-betul menghargai dan tidak melakukan penindasan, misalkan Iya, seperti iya, itu. iya. Apalagi kaitannya di Kendal ini kan tadi disinggung ada KIK. Iya. Nah itu bagaimana Mas KIK tuh Mas Makmun melihat? KIK ini sudah jalan tapi memang progresnya kurang cepat Mas, kalau menurut saya. Jadi ini butuh percepatan. Kalau masih landi-landi gini ya akan ketinggalan. Kita tahu misalkan Batang kemarin juga ada kawasan industri juga. Makanya Brebes juga ada. Ini Kendal ini sudah lama dicanangkan, makanya yang satu jalan dipercepat. Salah satu untuk mendatangkan ini investor tadi. Kalau insya Allah stok buruh di Kendal banyak, tenaga angkatan, tenaga kerja aja banyak, ya? Sehingga yang investor ini yang jarang. Makanya harus diyakinkan kepada para investor di Kendal ini loh, keamanannya terjamin, nuansa iklim usahanya bisa berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Sehingga kebutuhan ini menjadi kebutuhan untuk kesejahteraan rasa juga. Oke Mas. Berarti ada lagi yang saya mau tanyakan. Religius atau nasionalis? Jadi milihnya religius. Ya. Kenapa Mas? Sebenarnya kalau kita memahami nilai-nilai religius itu, saya meyakini di dalam religiusitas itu di dalamnya ada nasionalisme. Terkait. Ya? Terkait. Jadi sebenarnya kenapa saya tadi harus diminta harus milih salah satu, makanya harus salah satu. Akhirnya ya ketika religius ini ditanamkan, pasti nasionalisme ini akan mengikuti. Seperti kalau Mbah Hasyim Asy'ari hubul waton minal iman. Nah, misalkan mulai keluar nih kesannya. Iya. Nah, ini adalah bagian-bagian religius, enggak ada, Mas. Pertentangan antara religiusitas dengan nasionalisme, enggak ada agama yang mengajarkan untuk tidak cinta tanah air, itu enggak ada. Betul, ya. Makanya sekarang jadi aneh ketika ada pertentangan antara nasionalis sama religius, padahal sebenarnya mereka saling terkait juga ya Mas. Justru karena ketika kita tadi saya ngambil religius itu di dalamnya sudah nasionalis, sudah tercakup di dalamnya. Iya. Begitu. Ya benar Tribuners. Apalagi tadi belum saya sampaikan kalau Mas Makmun ini juga backgroundnya dari pesantren ya Mas. Lama di pesantren ya Mas. Di mana Mas dulu Mas? Saya pernah di Kendal dekat sini, ada di Patebon Al-Itkon Pak Ayub. Kemudian pas kuliah itu saya nyantri di Mangkang Mas. Alislah Pak Hazor. Iya. Terus apalagi kuliahnya di IAIN. Kuliahnya di IAIN. Makanya kalau milih nasionalis bisa bahaya. Bercanda aja itu Mas. Badminton atau pingpong tadi? Pingpong. Nah, kebetulan senengnya pingpong Mas. Jago Mas mainnya Mas? Ya lumayan lah, daripada badmintonnya lebih. Nanti lawan saya Mas. Ya, siap. Baik Tribuners, itu tadi obrolan ringan kita dengan Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Mas Muhammad Makmun. Banyak yang bisa menginspirasi. Tentu saja dari perjalanan karir Mas Makmun tadi yang lumayan berliku ya. Mas Makmun, ada pesan-pesan nggak untuk yang nonton dari Mas Makmun? Ya, kepada mungkin semuanya saja yang menyaksikan acara Tribun kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Tribun yang telah berbagi bareng cerita dengan kami. Yang jelas apa yang kita sampaikan tadi itu adalah bagian dari pengalaman hidup atau sebagian lah dari pengalaman yang saya alami. Kemudian ke depan hari ini kita
bangsa Indonesia secara umumnya dan dunia sedang dilanda pandemi virus corona yang sudah hampir 1 tahun ini belum berlalu. Saya berharap protokol-protokol kesehatan ini menjadi bagian yang menjadi gaya hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan ingat, pemerintah hari ini sudah mencanangkan program vaksin. Jadi ayo masyarakat jangan takut, jangan khawatir, bahwasanya program vaksin ini untuk diri kita, untuk keluarga kita. Alhamdulillah Mas, kemarin saya sudah mengalami fase vaksin. Setelah divaksin? Nggak apa-apa Mas, tambah seger. Jadi kerasanya paling kayak pegel-pegel disuntik itu aja, imbas disuntik aja, dari imbas lain nggak ada. Nah ini gelombang kedua di Kabupaten Kendal, terutama untuk pelayan publik akan dilaksanakan di tanggal 22 Februari ini. Kemudian kalau untuk masyarakat umum insya Allah di bulan Maret sudah jalan. Tapi nanti bertahap karena jumlahnya ada sekitar di Kabupaten Kendal ini ada sekitar 700.000 yang harus divaksin. 700.000 dosis. Dosis. Sehingga masyarakat sekali lagi jangan takut, jangan khawatir, ini bagian dari ikhtiar kita untuk memerangi pandemi ini. Sekali lagi mohon dukungannya. Saya di Kabupaten Kendal ini semoga panjang umur, sehat walafiat, dan kemudian bisa berjuang untuk masyarakat Kabupaten Kendal secara maksimal, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Kendal. Amin. Terima kasih sekali Mas Makmun. Tribuners, itu tadi cerita dari Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Mas Makmun. Semoga cerita-cerita ringan tadi bisa menginspirasi kita untuk menatap ke depan dengan lebih semangat lagi. Sampai ketemu di Ngopi Suruh berikutnya bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Salam Tribun. Terima kasih Mas Makmun. Minum dulu. Siap. Alhamdulillah.